sakit parah, tidak mampu berdiri menyambut suaminya, tidak mampu. Sedangkan itu kebiasaan Sayyidah Khadijah. Kalau Nabi Muhammad datang selalu disambut sana Sayyidah Khadijah. Jadi disambut, suaminya datang disambut. Tidak seperti istri sekarang nih, suaminya datang bangga tiktokan aja begini, update status. Suami datang tidak ngerti loh, Pak Ustuki Pak Lampean. Ini karena tidak mempelajari daripada apa yang diajarkan Nabi kita. Sayyidah Khadijah suaminya datang, Rasulullah datang berdiri. Di saat sakit sudah tidak mampu berdiri, Sayyidah Khadijah katakan kepada Sayyidah Fatimah, "Hai Fatimah, ayo segera bopong ibumu, angkat aku wahai Fatimah." "Wahai ibundaku, engkau sakit. Tidak apa, berdirikan aku. Berdirikan aku agar aku tampak sehat di hadapan suamiku, wahai Fatimah, di hadapan ayahmu." Akhirnya diangkat sama Sayyidah Fatimah. Berdiri Sayyidah Khadijah, tidak kuat orang. Akhirnya apa kata Sayyidah Khadijah, "Wahai Fatimah, duduklah di belakangku. Tahan tubuhku sehingga aku bisa tetap berdiri." Karena kalau ditahan sama Sayyidah Fatimah dari belakang, rubuh Sayyidah Khadijah. Ditahan, dipegangi. Sayyidah Fatimah sembunyi di belakang ibundanya, di belakang Sayyidah Khadijah memegangi tubuh ibunya. Begitu Nabi Muhammad masuk, Nabi Muhammad melihat Sayyidah Khadijah berdiri, langsung tersenyum Nabi kita Muhammad. Dan Nabi Muhammad katakan, "Alhamdulillah, engkau kelihatannya mulai membaik wahai istriku Khadijah. Aku khawatir di tengah-tengah dakwahku mengajak umat ini agar masuk Islam. Aku khawatir memikirkan kamu wahai Khadijah. Begitu aku sampai rumah melihatmu berdiri seperti ini, sungguh hatiku lega, hatiku senang." Kemudian apa kata Nabi Muhammad? "Wahai Khadijah, bolehkah aku lanjutkan dakwahku?" "Silahkan ya Rasulullah, lanjutkan dakwahmu." Pada hal ini berdirinya Sayyidah Khadijah karena dipegangi oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Tidak kepingin suaminya khawatir, tidak kepingin suaminya terbebani. Bahkan pernah di tengah-tengah dakwahnya Nabi Muhammad SAW, Nabi pulang ke rumah dengan wajah yang tampak lelah sekali, dengan rasa ngantuk yang berat. Kemudian Sayyidah Khadijah menyambut kedatangan Nabi, diperintahkan Nabi Muhammad, "Wahai suamiku, tidurlah di pangkuanku sini." Istri yang romantis, suaminya datang capek, suruh tidur di pangkuannya, sehingga Nabi letakkan kepalanya di pangkuan Sayyidah Khadijah. Tertidur Nabi Muhammad, dilihat dulu sama Sayyidah Khadijah, dilihat wajah Nabi Muhammad, nangis Sayyidah Khadijah, netes air mata sampai menyentuh pipinya Nabi Muhammad. Air matanya netes di pipi Nabi Muhammad, yang sehingga Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya dan melihat istrinya sedang menangis. Nabi Muhammad berkata, "Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menikah denganku wahai Khadijah?" Apa kata Sayyidah Khadijah? "Tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah menyesal menikah denganmu ya Rasulullah." "Apakah engkau menyesal setelah engkau menikah denganku wahai Khadijah? Dulu engkau adalah perempuan yang kaya raya." Sayyidah Khadijah itu para hadirin sebelum nikah dengan Nabi perempuan yang sangat kaya. Bahkan dikatakan sepertiga harta ahlu Mekah, sepertiga harta di Mekah itu miliknya Sayyidah Khadijah. Saking kaya Sayyidah Khadijah. Termasuk Nabi kita Muhammad. Sebelum menikah, Nabi Muhammad bekerja kepada Sayyidah Khadijah, membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah pergi ke luar kota, dijual barang-barangnya Sayyidah Khadijah. Sangat kaya sekali, yang akhirnya semua hartanya digunakan untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya habis para hadirin. Nabi Muhammad bertanya, "Apakah engkau menangis karena dahulu engkau kaya wahai Khadijah, setelah menikah denganku engkau jatuh miskin?" Apa kata Sayyidah Khadijah? "Tidak wahai suamiku, aku tidak menangisi hartaku yang telah aku keluarkan untuk perjuangan dakwah. Justru aku menangis ini karena aku melihat saat ini aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan aku, wahai suamiku, kepingin rasanya masih bantu kamu, tapi hartaku sudah habis, sehingga aku sedih. Tidak ada sesuatu lagi yang bisa aku gunakan untuk membantu dakwahmu wahai Rasulullah." Kemudian Sayyidah Khadijah berpesan kepada Nabi kita Muhammad, "Wahai suamiku, di saat nanti aku wafat, jika dakwahmu membutuhkan biaya, jika kau butuh biaya untuk dakwahmu wahai suamiku, dan jika di hari itu tulang belulang manusia laku untuk dijual, dalam riwayat tulang belulang manusia bisa dirakit untuk menjadi kapal dan perahu, maka bongkarlah kuburku, ambil tulang belulangku dan juallah wahai suami."
Saking semangatnya ini Sayyidah Khadijah mendukung suaminya. Coba kita lihat wafat keindahan dan keharmonisan rumah tangga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan Nabi Muhammad diutus adalah sebagai suri tauladan untuk kita semua. Maka ayo kita kembalikan daripada apa yang kita kerjakan ini kepada apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus kepada kedua mempelai, ikuti Nabi Muhammad yang sering-sering hadir majelis para ulama. Datang di Nganjuk ini banyak majelisnya para ulama. Datang ke majelisnya, belajar untuk ilmu, ambil ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita peroleh, semakin kita menjadi orang yang baik. Tapi semakin sedikit ilmu yang kita miliki, semakin kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Sehingga suami istri itu harus saling mendukung. Kalau seandainya mungkin si istri banyak tugas di rumah, membantu suami, maka wahai para istri, jangan kau cegah suami untuk pergi ke majelis. Karena di saat seorang istri mendukung suaminya pergi ke majelis, maka istri tersebut juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh suaminya. Sebaliknya, jika Anda wahai para suami tidak mampu mendidik istri Anda dengan ilmu yang Anda miliki, maka izinkan istri Anda untuk pergi belajar ke majelis-majelis ini. Jangan sampai Anda tidak ridho, karena itu menjadi penghalang sampainya pahala kepada istri-istri panjenengan ini. Tapi kalau kita ridho dengan istri kita pergi ke majelis, maka kita yang mungkin sibuk dengan pekerjaan, kita pun juga mendapatkan pahala duduk di majelis karena kita yang mengizinkan istri kita pergi ke majelis. Kemudian catatan terakhir para hadirin bagi kaum wanita, setelah pernikahan ingat kunci surga ada di tangan suami. Sehingga wahai kaum wanita, berusahalah untuk menggapai ridhonya suami. Suami pun juga seperti itu, berusaha untuk selalu berbuat baik kepada istri. Jangan jadikan satu perintah atau satu syariat ini sebagai senjata untuk mendolimi istri. Kamu tidak taat sama saya, neraka kamu. Tidak perlu ucapan ini. Kalau kita berhasil mendidik istri kita, tidak akan muncul ucapan semacam itu. Ucapan semacam itu muncul hanya dari lisan laki-laki yang mereka gagal mendidik istrinya. Kalau mereka berhasil mendidik istrinya, pasti istrinya akan taat dengan sendirinya. Oleh karenanya kita sebagai seorang suami harus menjadi contoh yang baik. Kalau sudah suaminya baik, istrinya akan ikut baik. Kenapa? Karena di dalam kehidupan manusia itu para hadirin, Nabi sudah mengatakan, kalau kita ingin melihat agama seorang itu baik atau tidak, lihat